Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bergantian. Saya ayatnya yang genap, kemudian Bapak Ibu ayatnya yang ganjil 11, demikian seterusnya. Demikianlah firman Tuhan, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, tepat 9 hari yang lalu kita telah merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh kemeriahannya. Ya, ya Cross juga merayakannya dengan meriah ya. Cross 79. Ya, 79. Sorry, salah. Typo. Ya, Cross Tigris juga tidak melewatkannya. Kemeriahan ini kami juga merayakannya dengan perlombaan makan kerupuk dan memindahkan air di dalam ya ember gitu ya. Ya, sangat seru Bapak Ibu. Nah, tapi jika melihat realita di balik kemerdekaan dan kesukacitaan ini Bapak Ibu, terdapat banyak pribadi ya yang rela meninggalkan keluarganya dan mengorbankan nyawanya untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kita ini dari penjajahan fisik gitu ya. Mereka ini adalah para pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang gugur di medan perang, yang memperjuangkan dan memenangkan kemerdekaan kita dari tangan para penjajah yang mengerikan itu gitu. Nah, sebagai warga negara Indonesia tentunya kita merespons usaha daripada pahlawan-pahlawan kita ini dengan bersukacita dan memeriahkannya. Di setiap kali kita merayakan, memperingati hari kemerdekaan kita. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Bagaimana kita memaknai dan menghidupi kemerdekaan? Kemerdekaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kemerdekaan-kemerdekaan yang ada di dunia ini. Yaitu kemerdekaan yang dianugerahkan Allah kepada kita melalui Kristus. Bagaimana kita memaknai dan menghidupi kemerdekaan dari Allah. Nah Bapak Ibu, perikop yang barusan kita baca ini adalah bagian penutup dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Tapi bagian ini meskipun penutup sangat erat dengan bagian pasal-pasal sebelumnya gitu ya. Dan jika melihat latar belakangnya, penulis daripada surat
Efesus ini sendiri adalah ya Rasul Paulus, dan surat ini terbagi atas dua bagian utama. Pertama yaitu di indikatif yang terdiri dari Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, pasal 4 ayatnya yang ke-16. Nah, bagian pertama ini Bapak Ibu mengindikasikan tentang kondisi orang-orang percaya di dalam Kristus. Sedangkan bagian kedua yaitu the imperatif. Ini adalah Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-6, pasal ke-6 ayatnya yang ke-20. Nah, bagian kedua ini Bapak Ibu berbicara tentang nasihat, perintah atau paraenesis tentang bagaimana orang percaya harus hidup di dalam Kristus. Yang pertama, bagaimana kondisi orang percaya dalam Kristus, dan yang kedua, bagaimana orang percaya itu harus hidup di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, bagi Paulus, kondisi rohani orang percaya di dalam Kristus itu harus terwujud di dalam sikap hidup sehari-hari, bukan hanya di dalam perkataan, gitu ya. Nah, realitas bahwa Kristus memenangkan kita atas kuasa iblis Bapak Ibu adalah sesuatu hal yang benar, tidak bisa digugat-gugat. Namun hal ini berarti tidak menunjukkan bahwa iblis itu tidak ada gitu ya. Iblis itu tetap ada ya Bapak Ibu. Meskipun kini ia lemah karena sudah dikalahkan oleh Kristus sendiri gitu ya. Nah, kita balik lagi Bapak Ibu ke belakang sejenak karena saya tadi terlewat. Ini adalah kondisi rohani orang percaya di dalam Kristus ya. Ada 7 kondisi gitu ya. Pertama, orang rohani yang percaya di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang telah dikaruniai segala berkat rohani di dalam surga, yang telah dipilih atau dipredestinasikan oleh Allah sebelum dunia dijadikan supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini adalah hal-hal yang dibicarakan oleh Paulus di dalam surat ini gitu ya. Dan orang percaya yang di dalam Kristus itu juga adalah orang yang ditentukan dari semula untuk menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus. Dan mereka juga orang yang dilimpahi kasih karunia Allah yang besar di dalam penebusan dan pengampunan dosa. Kemudian kelima yaitu orang-orang percaya yang di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan penuh yang akan diterima kelak gitu ya. Dan berikutnya mereka ini juga yang didudukan bersama-sama dengan Kristus di surga. Dan mereka ini juga adalah orang-orang yang dijadikan sebagai anggota keluarga Allah dan dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Inilah status kita sebagai orang-orang percaya yang di dalam Kristus. Dan Bapak Ibu seharusnya kita bangga dengan status ini gitu ya. Dan kemudian Bapak Ibu memang dilanjutkan, memang iblis itu sudah dikalahkan, tetapi bukan berarti iblis itu tidak ada ya Bapak Ibu. Iblis itu ada tetapi ia lemah karena Kristus telah menang atasnya. Tetapi Bapak Ibu satu peringatan buat kita bahwa kelemahan iblis seharusnya tidak membuat kita menjadi lengah. Karena kenapa? Rasul Petrus di dalam 1 Petrus mengingatkan kita bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang mau ditelannya. Gitu ya. Bapak Ibu, dosen saya pernah mengatakan seperti ini, kalau kita tidak percaya kepada Kristus, iblis itu gak bakalan mengganggu kita. Gitu ya. Ya memang betul Bapak Ibu, ngapain iblis repot-repot mengganggu kita, toh kita kan sudah ada di pihaknya dia. Tetapi realitanya kan sekarang kita itu ada di pihak Allah. Kita itu sudah menjadi milik Kristus. Nah itulah sebabnya iblis yang menjadi lawan kita dan iblis itu tidak senang dengan kita. Ia mau mengganggu kita gitu ya. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Orang percaya menangkal ya gangguan atau melawan musuh, melawan si iblis ini. Saya menyingkatnya dengan 2M. Ya pertama mengenali musuh dan mengenakan perlengkapan senjata Allah. M pertama Bapak Ibu mengenali musuh. Nah, musuh kita dalam hal ini Bapak Ibu adalah internal dan eksternal. Musuh dari dalam dan dari
luar diri kita gitu ya. Musuh dari dalam itu adalah diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Untuk itu kita perlu mengenal struktur jiwa kita. Struktur jiwa kita ini adalah mesin yang mengatur waktu perkembangan hidup kita. Misalnya Bapak Ibu, si Anu yang dibesarkan di dalam keluarga yang kekurangan gitu ya. Dan pengalaman ini mendorong si Anu untuk terus berusaha menutupi kekurangan tersebut, misalnya dengan bekerja mati-matian, tidak peduli itu hari Minggu gitu ya. Dia mengorbankan hari Minggu, mengorbankan waktunya untuk ke gereja hanya untuk bekerja, mencari uang yang lebih supaya tidak berkekurangan lagi seperti yang dia alami di masa lalu. Kemudian Bapak Ibu si B yang mungkin berasal dari keluarga yang berkecukupan, yang mungkin memiliki pekerjaan dan bekerja dari hari Senin sampai Sabtu. Sehingga melihat hari Minggu itu sebagai satu hari yang bisa dibuat untuk healing gitu ya. Healing bukan untuk ke gereja, tetapi healing di tempat tidur atau jalan-jalan gitu. Dan sementara di sisi lain kita juga bisa melihat ya ada kasus-kasus seperti ya pribadi si C gitu ya yang dibesarkan dalam keluarga di mana orang tuanya ini sibuk bekerja dua-duanya atau mungkin ditinggal orang tuanya pada saat masih kecil gitu ya. Dan pengalaman dibesarkan di dalam keluarga yang tidak sempurna seperti ini membuat si C ini merasa kosong dalam dirinya sehingga ia terus-menerus mencari sesuatu hal yang bisa mengisi kekosongan itu, yaitu kasih sayang. Dan dia terus-menerus mencari itu, bahkan jika itu dari orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu, dari kasus si Anu, si B dan si C ini menunjukkan kepada kita bahwa masalah-masalah kita, peperangan kita ini seringkali berakar dari kebutuhan. Kebutuhan masa kecil kita yang tidak terpenuhi. Kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Ya Bapak Ibu, kita memang tidak bisa menyalahkan masa lalu kita karena kita tidak dapat memilih di mana kita dilahirkan dan dibesarkan karena itu sudah ketentuan Tuhan. Tetapi masalahnya adalah ketika di dalam usaha kita mencari dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, kita membiarkan diri kita dikuasai oleh keinginan daging kita. Ya, dalam situasi seperti ini kita tahu bahwa ada kuasa iblis yang penuh dengan tipu muslihat yang dapat mempengaruhi kita untuk terus membisikkan ide, cari terus, penuhi terus. Tetapi itu di luar Tuhan. Bahaya Bapak Ibu. Sementara di dalam Matius 66 ayat 33 Tuhan Yesus itu mengatakan seperti lagu kita ya tadi ya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya Bapak Ibu, di tengah ketidaksempurnaan masa lalu kita, di tengah pencarian kita akan kebutuhan dan keinginan-keinginan kita, seharusnya kita mengasah diri kita untuk fokus mencari Tuhan, agar Tuhan yang menyempurnakan, agar Tuhan yang mencukupi ruang-ruang kosong di dalam diri kita, agar Tuhan yang menolong kita untuk berdamai dengan masa lalu kita. Gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam peperangan akan diri ini, akan kebutuhan-kebutuhan kita ini yang terkadang berlawanan dengan kehendak Allah, kita perlu mengenali diri. Perlu mengidentifikasi keinginan kita. Apakah keinginan kita ini selaras dengan kehendak Allah atau selaras dengan kehendak kita? Nah, lalu bagaimana? Kita belum selesai dengan pergumulan dalam diri. Kemudian ada pergumulan dari luar diri kita, yaitu eksternal gitu ya. Nah Bapak Ibu, kuasa iblis gitu ya, termanifestasi dalam berbagai bentuk. Misalnya melalui sakit, penyakit yang ya penyakit ini bisa digunakan oleh iblis untuk melemahkan iman kita dan membuat kita kehilangan harapan. Seperti yang terjadi pada Ayub gitu ya. Ayub mengalami penyakit berat sebagai bagian dari upaya iblis untuk menguji kesetiaannya kepada Tuhan. Dan kita dapat melihat bahwa Alkitab menyaksikan Ayub tetap setia dan akhirnya menang melawan penyakitnya karena imannya kepada Tuhan. Ayub berhasil
memerangi penyakitnya. Sehingga iblis pun tidak memiliki celah untuk masuk dan membisikkan kepada si Ayub supaya si Ayub mengutuk Allah gitu ya. Dan contoh lain Bapak Ibu, ya musuh yang berada di luar diri kita yang mungkin bisa mempengaruhi kita adalah mungkin dengan konflik dengan orang-orang terdekat kita ya. Mungkin dengan pasangan, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan anak, rekan pelayanan yang kadang tidak bisa memahami kita gitu ya, mengerti perasaan kita. Ya mungkin dengan kondisi-kondisi ini, konflik-konflik ini, kita kecewa terhadap komunitas. Mungkin kita juga kecewa kepada hamba-hamba Tuhan gitu ya. Karena khotbah mereka yang mereka sampaikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Kita mungkin kecewa juga dengan pemimpin kita gitu ya. Yang kadang keputusannya itu tidak masuk akal, yang membuat kita geleng-geleng kepala dan ini membuat kita marah dan jengkel gitu ya. Kita juga mungkin kesal dengan rekan kerja kita yang kooperatif, yang tidak kooperatif, yang tidak mau diajak bekerja sama. Nah Bapak Ibu, inilah yang menjadi tantangan-tantangan di luar diri kita gitu ya. Tapi mari kita lihat. Mari kita lihat bahwa ketika kita membaca keseluruhan kitab Efesus ini, kita dapat memahami sebenarnya musuh kita itu bukanlah saudara-saudara kita. Musuh sejati kita itu adalah kuasa si jahat, yaitu iblis, yang menggerakkan mereka untuk membuat kita merasa benci, malas dalam pelayanan, dan enggan mengasihi atau mengampuni. Seperti istri Ayub, gitu ya. Ketika Ayub sakit parah dan istrinya itu tidak tega melihat suaminya sakit menderita, istrinya itu mengatakan, ya sudahlah kutuk saja Allahmu gitu ya. Siapa tahu ketika kamu mengutuk Allahmu kamu bisa sembuh. Nah sebenarnya ini bukan kehendak ya, kalau kita lihat latar belakangnya, sebenarnya perkataan mengutuk Allahmu ini adalah perkataan iblis kepada Tuhan sebelum iblis diberi izin untuk mencobai Ayub sendiri gitu. Jadi iblis menggunakan istri Ayub untuk mengelabui Ayub. Jadi Bapak Ibu, terkadang iblis itu memakai orang-orang terdekat kita untuk mengelabui kita gitu ya. Makanya kita harus waspada. Orang yang ada di samping kiri kita ini bukanlah musuh kita. Musuh kita adalah yang tidak kelihatan itu, ya, iblis. Yang kadang-kadang dapat memakai orang-orang yang ada di sekitar kita yang lemah imannya untuk menjatuhkan kita. Itu ya. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak menyadari kondisi seperti ini ya. Dan ketika kita tidak menyadari kondisi seperti ini, kondisi inilah yang merenggut sukacita kita. Dan inilah tujuan daripada si iblis, merenggut sukacita kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, setelah kita mengenali musuh kita, musuh dari dalam diri kita dan musuh dari luar, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah meraih kemenangan di dalam Allah. Dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah? Karena Bapak Ibu, sejak kita percaya kepada Kristus, kita telah terlibat di dalam peperangan rohani melawan iblis. Allah memang telah memenangkan peperangan ini melalui kematian Kristus di kayu salib. Dan ini adalah anugerah bagi kita. Namun Bapak Ibu, anugerah itu tidak menghilangkan tanggung jawab kita sebagai penerima-penerima anugerah. Nah, sehingga sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dari dosa, kita memiliki tanggung jawab, yaitu berjuang melawan dosa-dosa kita. Dosa-dosa pribadi kita yang mungkin orang lain, pasangan kita, anak kita tidak tahu. Yang hanya diri kita sendiri tahu dan Tuhan yang tahu. Kita diminta untuk berperang melawan dosa-dosa ini supaya dosa-dosa ini tidak melemahkan iman kita. Pertanyaannya adalah apa? Dosa-dosa yang tersembunyi, yang menjadi peperangan Bapak Ibu sekarang. Bapak Ibu yang tahu sendiri. Nah Bapak Ibu, untuk itu di dalam perjuangan ini, Paulus mengatakan di dalam pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
Kata akhirnya Bapak Ibu menunjukkan bahwa perikop ini merupakan penutup dari segala sesuatu yang telah Paulus bicarakan dalam suratnya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Kata kuat dalam ayat ini Bapak Ibu diulang sebanyak 4 kali. Dan hal ini dapat diartikan bahwa kita harus terus menerus memang dikuatkan di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Karena kita ini tidak bisa kuat dari diri kita sendiri. Kita hanya dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Kemudian Bapak Ibu di dalam ayatnya yang ke-12, Rasul Paulus dengan gamblang memberitahu bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ayat ini, kita dapat menemukan kata melawan itu diulang sebanyak 4 kali. Hal ini menegaskan bahwa Bapak Ibu tentang siapa kita, siapa yang kita lawan. Bukan yang terlihat, tetapi yang tidak terlihat, yaitu bukan peperangan politik gitu ya, tetapi berbicara tentang pemerintah yang sifatnya spiritual, yang tidak kita lihat gitu ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-13, Paulus memberi perintah supaya kita mengadakan perlawanan kepada yang tidak terlihat ini gitu ya. Jadi artinya ketika kita sudah dimenangkan oleh Allah bukan berarti kita diam-diam saja ya Bapak Ibu ya, kita terima dengan tangan, oh ya Tuhan saya sudah dibebaskan, saya orang bebas sekarang. Tapi kita harus berdiri tegak ya seperti seorang prajurit supaya kita siap melawan ketika iblis menyerang kita. Nah Bapak Ibu, jikalau melihat di dalam konteks ini, Rasul Paulus, saya sangat senang ya dengan Rasul Paulus gitu ya. Karena Rasul Paulus ini adalah sosok yang sangat kontekstual gitu dalam pendekatannya. Ia tuh peduli dengan kebutuhan jemaatnya dan sering menggunakan analogi serta gambaran yang familiar bagi mereka untuk memastikan apakah pesan-pesan yang disampaikan oleh Paulus itu dapat dipahami dengan benar gitu. Nah dalam teks ini Paulus menganalogikan kita sebagai orang percaya, sebagai seorang prajurit. Sebuah analogi yang sangat relevan bagi jemaat di Efesus pada masa itu yang akrab dengan pemerintahan Romawi dan prajurit-prajurit Romawi. Ya sebagai gambarannya kita dapat lihat di slide yang telah ditampilkan di sebelah kiri saya ini adalah gambar tentara Romawi dan yang mengenakan seluruh perlengkapan senjata perangnya, sedangkan yang mirip-mirip juga kita punya ya di Indonesia yaitu Densus yang juga memiliki senjata perlengkapan senjata perang gitu ya. Nah Bapak Ibu pertanyaannya adalah apa aja sih perlengkapan senjata rohani itu dan manfaatnya untuk apa gitu ya. Jika melihat di dalam ayat yang ke-14 ayat sampai ayat 17 ayat ini diikuti dengan kata berdiri. Diulang sebanyak 3 kali dan pengulangan ini menandakan suatu penekanan penting Bapak Ibu. Jadi jikalau kita melihat di dalam gambar apakah kelihatannya? Ya, perlengkapan rohani itu ada ikat pinggang, ada baju zirah, ada kasut kaki, ada perisai iman, ada pedang roh, dan ada ketopong. Namun pada hari ini Bapak Ibu yang saya lebih fokuskan untuk jelaskan adalah tentang ketopong keselamatan dan pedang roh itu sendiri gitu ya. Karena ini adalah satu senjata yang harus kita asah supaya ketika kita tiba di medan tempur kita masing-masing baik itu di dalam pekerjaan kita tidak lengah dan pedang kita itu tidak tumpul. Nah Bapak Ibu dengan kita dengan memakai ketopong keselamatan, orang percaya itu dapat sepenuhnya yakin akan kemenangan dan peperangan rohani. Dan dengan memakai pedang roh Bapak Ibu yaitu firman Allah, dalam bagian ini memakai kata rema, bukan logos tapi rema. Dan hal ini merujuk kepada Injil, nanti ada ayat-ayat referensinya bisa Bapak Ibu baca di dalam Alkitabnya masing-masing gitu ya. Nah di dalam Efesus ini ketika prajurit Kristus mengayungkan pedangnya Bapak Ibu, hal ini menunjukkan bahwa
prajurit itu siap memberitakan kabar keselamatan. Dan inilah firman kebenarannya, yaitu Injil keselamatan, Injil damai sejahtera. Bapak Ibu, bagi kuasa si jahat, iblis ketika Injil itu disuarakan, maka Injil itu merupakan penghakiman bagi mereka. Karena Injil itu mengumumkan tentang kekalahan daripada si jahat, gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita telah benar-benar memanfaatkan pedang roh, yaitu firman Allah dengan baik? Sudahkah kita mempelajari dan mengasah pedang roh itu agar tetap tajam, gitu ya? Sebelum kita menyampaikan kebenaran itu, Injil itu kepada pasangan, anak, keluarga, dan sesama kita. Bagaimana kondisi kehidupan rohani kita? Apakah kita konsisten di dalam bersaat teduh? Apakah kita konsisten di dalam membaca firman Tuhan? Atau masih bolong-bolong? Bagaimana kita mau menjadi pemenang kalau pedang roh yang Tuhan kasih kepada kita, kita tidak asah? Saat teduh kita saja masih bolong-bolong. Bagaimana kita bisa dikuatkan kalau kita tidak engage dengan firman Tuhan? Apakah Injil itu benar-benar mengubahkan hidup kita? Jika ya, apakah perubahan yang kita alami karena Injil itu dapat menolong kita untuk mengayunkan pedang roh kita yang telah kita asah untuk memenangkan jiwa bagi Kristus, secara khusus keluarga kita. Nah, Bapak Ibu, kemudian di dalam ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya ke-20, Rasul Paulus menutup perikop ini dengan mengingatkan bahwa berdoalah terus-menerus setiap waktu dalam roh. Nah, Bapak Ibu, penekanan ini berjaga-jaga dan berdoa dengan permohonan tanpa henti untuk semua orang kudus, termasuk dirinya sendiri. Paulus itu meminta supaya kita juga berdoa, karena kalau kita lihat di dalam ayat ini, doa ini sebenarnya bukan senjata rohani, tetapi bukan senjata rohani tambahan, melainkan cara utama untuk bergantung kepada kekuatan Allah di dalam memakai perlengkapan senjatanya agar kita berdiri teguh. Dan Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa untuk berdiri dan siap tempur itu harus disertai dengan doa. Itu artinya untuk berperang, melawan kekuatan iblis itu harus disertai dengan doa. Kenapa doa, Bapak Ibu? Karena doa ini melambangkan tentang sebuah relasi kita terhadap pribadi yang extraordinary, yang kuat, yang lebih kuat dari diri kita, bahkan lebih kuat dari si iblis, yaitu Tuhan sendiri. Gitu ya. Nah, doa yang memohon kekuatan dari Allah adalah cara orang percaya untuk memakai perlengkapan senjata Allah dengan berdiri teguh. Nah, Bapak Ibu, kenapa Paulus selalu menekankan doa ini sebanyak 4 kali? Karena saya melihat bahwa Paulus belajar dari pribadi Tuhan Yesus itu sendiri, gitu ya. Selama pelayanannya, Tuhan Yesus itu selalu memulai hari, mengawali hari atau mengawali pelayanannya dengan berdoa. Seperti yang Markus saksikannya di dalam Markus 1 ayat 35. Yesus bangun pagi-pagi dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dan juga ketika Yesus mau menghadapi peperangan yang besar itu, yaitu peperangan terhadap maut, maka sebelum dia menghadapi peperangan itu, dia datang kepada Tuhan di Taman Getsemani, berdoa kepada Tuhan. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Yesus menunjukkan bahwa ketundukan penuh dan kepada kehendak Allah itu sangat penting di dalam doa. Yesus mengajarkan kepada Paulus dan kita bahwa doa seharusnya bukan tentang permohonan pribadi kita,
tetapi tentang penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, salah satu ya salah seorang filsuf ya, Soren Kierkegaard itu di dalam pergumulan imannya ketika dia mengalami berbagai banyak tantangan dalam hidupnya dan juga kecacatan fisiknya. Ya mungkin dia juga memohon kesembuhan dari Allah, tetapi tidak, sampai akhirnya dia meninggal, dia tidak sembuh. Dan pada akhirnya dia menemukan kebenaran bahwa the function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays. Artinya, fungsi dari doa bukanlah untuk mempengaruhi Tuhan, tetapi untuk mengubah diri orang yang berdoa. Jika doa kita hanya berisi permintaan untuk berkat, kesehatan, kemajuan ekonomi, atau pemenuhan kebutuhan dan keinginan-keinginan kita, kita mungkin harus menyadari bahwa kita telah lupa jati diri kita sebagai prajurit yang mengikuti perintah Tuhan. Karena seorang prajurit kerjanya bukan memerintah, tetapi mengikuti perintah atau kehendak dari tuannya. Nah Bapak Ibu, dalam hal ini Yesus adalah prajurit sejati yang menunjukkan ketaatan dengan penyerahan kehendaknya kepada Bapa, seperti yang dicontohkan di dalam doanya. Biarlah jangan kehendakku yang terjadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Nah Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan bahwa sebagai orang percaya yang dimenangkan dalam Kristus, kita menghadapi musuh, bukan orang-orang terdekat kita, tetapi penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia, yaitu si iblis yang bisa muncul dalam berbagai bentuk duniawi. Untuk itu, untuk melawan musuh ini, maka kita harus mengenali musuh kita. Penting untuk mengenalinya baik dari segi internal di dalam diri kita dan sisi eksternal atau di luar diri kita. Juga kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dan yang paling utama ketika kita berperang dengan iblis, kita berdoa, belajar dari teladan Tuhan Yesus. Karena doa adalah sumber kekuatan utama di dalam peperangan rohani kita. Dan kemudian kita juga belajar dari Yesus untuk mengutamakan kehidupan doa. Dan yang terakhir, kita belajar mengenali medan tempur kita masing-masing. Medan tempur kita adalah tempat pekerjaan kita, keluarga kita, pasangan kita, dan masih banyak lagi. Mari kita mengenali medan tempur kita dan mari kita berdoalah, kuatlah, berperanglah, dan menanglah di dalam